Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Sweet Bella. Di video kali ini saya ingin membagikan resep donat tanpa ulen loh. Penasaran kan? Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. 30 gram mentega cair, harus dalam kondisi panas ya. 30 gram gula pasir. Kemudian diaduk hingga gula pasirnya larut. ...130 ml susu cair panas. Mengapa harus memakai susu cair panas? Karena untuk membantu gula agar benar-benar larut ya. Karena resep adonan donat kita kali ini sama sekali tidak diulen, jadi gula harus benar-benar larut agar tidak ada yang bergerindil. Masukkan 1 sendok teh ragi. Nah, kali ini ragi dimasukkan pada saat adonan campuran susu sudah hangat ya. Karena kalau dimasukkan pada saat masih keadaan panas, raginya akan mati. Aduk terus hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, di video ini terlihat sedikit menggumpal ya. Tidak apa-apa, aduk saja terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah sudah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Kemudian, kita ambil wadah lain yang sedikit lebih besar. Masukkan 250 gram tepung protein tinggi, wajib ya. Kemudian, sedikit dilubangi di bagian tengahnya. Kemudian, kita masukkan bahan cair yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian aduk rata sampai membentuk satu adonan. Jika dirasa adonan masih padat, bisa ditambahkan sedikit air. Pastikan adonan benar-benar menyatu seperti ini ya. Setelah menyatu, adonan kita tutup pakai plastik wrap atau bisa juga dengan kain bersih ya. Kemudian, kita istirahatkan adonan selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah kita diamkan selama 1 jam dan sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, dari teksturnya ini terlihat ya bahwa adonannya ini sudah lembut. Serat-seratnya pun sudah terbentuk. Kita kempeskan adonannya. Kita satukan kembali. Kita rapikan ya, kita bulatkan, kemudian kita pindahkan ke alas kerja kita. Kalau saya di sini menggunakan sebuah talam ya. Talamnya sudah saya olesi dengan sedikit minyak.
Kemudian bagi adonan sesuai keinginan ya. Di sini saya membaginya hingga menjadi 16 bagian. Lalu kita ambil satu adonan, kita bulatkan secara perlahan, kita rapatkan. Usahakan tidak ada celah-celah yang terlihat, karena jika adonannya rapat dan tidak ada celah yang terlihat, maka hasilnya akan bagus. Nah, seperti ini ya. Lalu nanti bagian adonannya kita lapisi dengan tepung agar tidak lengket di alas permukaannya. Nah, seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian kita lakukan hal yang sama hingga semuanya habis. Setelah selesai, adonan kita tutup menggunakan plastik atau kain bersih ya. Kita istirahatkan lebih kurang selama 20 menit. Setelah kita istirahatkan selama 20 menit tadi, adonan sedikit lebih mengembang dan terasa lebih ringan. Lalu di atas meja, kita taburi sedikit tepung. Kita ambil satu adonan, kita letakkan, kita gepengkan secara perlahan. Perlahan saja ya, jangan terlalu kuat. Nah, ini kita ingin membuat bentuk donat yang tidak berlubang. Kita tekan perlahan, kemudian kita pindahkan ke alas yang sudah kita taburi tepung juga. Kemudian kita lakukan hal yang sama jika ingin membuat donat yang menggunakan lubang. Kita tekan-tekan adonannya. Ingat, jangan terlalu kuat ya. Kita rapikan sekelilingnya. Di sini untuk melubanginya saya menggunakan spuit. Spuitnya saya celup dulu ke dalam tepung. Kemudian saya lubangi di bagian tengahnya. Nah, begini ya bentuknya. Kemudian kita sisihkan dan kita selesaikan semua adonan tadi. Setelah selesai, kita tutup adonannya menggunakan plastik atau kain bersih. Kita istirahatkan selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan 1 jam, adonan pun sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ciri-cirinya, bila ditekan sedikit, dia akan membalik seperti semula. Perhatikan ya. Jika saya tekan, dia akan kembali seperti semula. Nah, ini tandanya dia tidak overclothing ya, dan sudah bisa digoreng. Jangan lupa sebelumnya panaskan minyaknya terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan minyak secukupnya. Jika bagian bawah donat sudah kuning kecoklatan, donat sudah bisa dibalik. Usahakan cuma lakukan 1 kali balik aja ya, agar donat tidak banyak menyerap minyak. Meskipun tanpa ulen,
Adonan donat juga mengembang dengan bagus loh. Lihat, bahkan white ringnya pun sudah keluar. Jika warna kuningnya sudah merata, donat sudah bisa kita angkat. Setelah itu, goreng semua sisa adonan donat hingga selesai ya. Nah, donatnya sudah selesai digoreng. Lihat penampakannya, mulus kan? Dan juga mengembang dengan sempurna. Ini juga salah satu termasuk squishy donat loh. Lihat, jika donatnya digenggam, dia akan kembali seperti semula. Itu menandakan donat itu lembut. Sampai di sini dulu resep donat tanpa ulen dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.